pagi, salam sejahtera kita semuanya. Yang saya hormati Kepala PLT, Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian. Yang saya hormati PLV dan Kapinker, serta KPU Pusat Penyuluhan Pertanian. Yang saya banggakan seluruh penyuluh pertanian di Indonesia. Izin Bapak Ibu, pagi ini seperti biasa saya akan menyampaikan eh, terkait pendarasan informasi di lingkup Kementerian Pertanian. Mungkin yang pertama adalah saya ingin mengingatkan kembali terkait rekapitulasi data akun medsos dari seluruh penyuluh pertanian beserta followernya Bapak Ibu izin. Kami sudah mengirimkan kembali kemarin kepada Kelsey dan Katinter dari 38.511 penyuluh pertanian yang berada di pusat Kementerian Pertanian, baru 11.493 penyuluh yang mengisi Giveon. Kemudian rata-rata followernya masih di bawah 1.000 Bapak Ibu. Target yang disampaikan oleh Pak Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian adalah masing-masing penyuluh pertanian akun medsosnya memiliki follower minimal 1.000. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi pendataan kami terkait yang sampai saat ini sudah mengisi Giveon. Untuk Instagram rata-rata sudah ada 700 yang sudah follower. Kemudian yang di TikTok masih 912, kemudian yang di Facebook 811 ini masih rata-rata ya Bapak Ibu, artinya masih ada yang di bawah ini juga. Jadi mohon Bapak Ibu target di bulan Februari ini sampai akhir Februari adalah masing-masing akun yang dimiliki oleh Bapak Ibu penyuluh pertanian adalah minimal 1.000 follower. Baik, selanjutnya yang kedua, Bapak Ibu terkait penderasan informasi di link medsos. Izin Bapak Ibu, saya akan mengingatkan kembali sebelum kami mengupload link medsos yang baru hari ini terkait link konten medsos yang kemarin kami sudah sampaikan Bapak Ibu untuk yang di link medsos Lambe Tani dan juga link medsos di Bapak Wakil Menteri Pertanian. Mohon jadi perhatian Bapak Ibu semuanya karena beberapa hari ini kami melakukan evaluasi terkait penderasan informasi di link konten medsos kecuali di hari Minggu ya Bapak Ibu karena saya paham di hari Minggu ada trouble di aplikasi ePuslu. Tetapi sebelumnya juga dan beberapa hari sebelumnya terjadi penurunan Bapak Ibu karena sebelumnya Bapak Ibu melakukan LCS itu biasanya saya pantau pasti di atas 32.000. Tetapi pelaporannya memang tinggi Bapak Ibu di ePuslu. Saya sampai yang terakhir itu ada pelaporannya 36.000. Tetapi izin Bapak Ibu di link medsos atau kontennya sendiri minimal like-nya saja tidak menyamai pelaporannya Bapak Ibu. Like-nya saja di bawah itu, di bawah 36.000 ada hanya paling paling tinggi 32.000, 30.000, 31.000. Nah, Bapak Ibu selisihnya itu saya mohon Bapak Ibu untuk saya ingatkan kembali bahwa yang diutamakan adalah melakukan like, komen, dan share-nya di link kontennya Bapak Ibu. Nanti kami akan evaluasi Bapak Ibu apabila semua rekap akun ini sudah kami cek dan memang ternyata Bapak Ibu sudah melaporkan, tetapi ternyata di link kontennya Bapak Ibu belum melakukan LCS, ini akan menjadi catatan khusus buat saya dan tim di penderasan informasi ya Bu Nenek izin. Ini akan menjadi evaluasi terkait nanti juga saya sampaikan akan saya mungkin teguran awal melalui KLC ya Bapak Ibu izin. Jadi ingatkan kembali kepada seluruh penyuluh pertanian, mohon Kelsey dan Katinkernya, pelaporan eFuslu itu untuk pendataan. Tetapi yang diutamakan tetap lakukanlah like, komen, dan share di link konten medsosnya Bapak Ibu. Karena itu yang dipantau oleh pimpinan. Pelaporan eFuslu Bapak Ibu kami laporkan, tetapi kalau tidak sesuai dan tidak seimbang dengan hasil sebenarnya di link konten, itu akan menjadi perhatian pimpinan juga Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu tidak melakukan LCS di link kontennya, tetapi hanya melaporkan di eFuslu. Tidak mungkin, apakah memang saya harus dan tim melakukan perubahan kembali ke sistem yang awal. Bapak Ibu harus melakukan screenshot bukti melakukan LCS seperti itu. Kan itu juga membebani Bapak Ibu semuanya. Kami sudah mempermudah hanya dengan pelaporan. Tetapi bantu kami juga Bapak Ibu tetap lakukan LCS terlebih dahulu di link medsos baru
melakukan pelaporan di Eposu. Jadi sebenarnya kayak yang hari Minggu itu izin Ibu, Bapak Ibu. Apabila link Eposu atau aplikasi Eposu down, sebenarnya tidak memengaruhi Bapak Ibu bisa melakukan LCS. Kecuali laporan LTT harus dilakukan di aplikasi. Bapak Ibu bisa lakukan LCS terlebih dahulu di link-link yang sudah kami share. Pelaporan eksklusif bisa ditunda Bapak Ibu. Kami membuka pelaporan itu sampai jam 12 malam di hari yang sama. Apabila belum ada konten yang baru, kami tidak akan menurunkan terkait link-link tersebut. Seperti itu Bapak Ibu. Mohon ini menjadi catatan. Nanti untuk yang hari ini artinya ada dua konten yang kemarin harus di LCS kembali dan nanti ada tiga konten yang harus yang baru hari ini yang untuk di LCS. Hari ini akan saya evaluasi kembali ya Bapak Ibu apabila nanti masih tidak sesuai kembali pelaporan FUSU dan juga link kontennya. Izin Bapak Ibu mungkin nanti ada surat resmi dari Pak Kapussu untuk menegur Bapak Ibu semuanya. Kenapa LCS-nya tidak sesuai? Karena sekarang LCS juga menjadi perhatian oleh Pak Menteri dan juga Ibu Kepala Badan serta Pak Kapussu. Makanya kita melakukan rekapitulasi akun medsos untuk sesuai jumlah seluruh penyuluh pertanian 38.000 saja tidak tercapai Bapak Ibu. Apabila nanti kami ditargetkan lebih banyak, Bapak Ibu, ini akan menjadi beban sendiri. Jadi mohon bantuannya Bapak Ibu, tolong lakukan LCS sesuai dengan SOP-nya seperti itu. Baik, mohon dibantu link yang hari ini, eh, Mas Alham. Hari ini ada tiga link baru lagi, yaitu dari akunnya, sebentar saya cek lagi. Ya, yang pertama adalah kegiatan Pak Menteri Pertanian saat melakukan kunjungan kerja ke Sebalun di NTB terkait komoditas bawang putih. Mohon bantuan Bapak Ibu like, comment, dan share, dan saya tekankan kembali komen bisa dilakukan lebih dari satu kali. Yang kedua, link dari Pak Wakil Menteri Pertanian mohon juga untuk dilakukan LCS. Kemudian yang ketiga adalah link dari Instagram BPP SDMP. Baik, nanti Bapak Ibu artinya fokus untuk LCS di dua konten kemarin dan juga tiga konten yang baru hari ini. Konten yang baru hari ini nanti akan kami upload jam 8 setelah apel pagi ya Bapak Ibu, karena kami mohon untuk LCS lagi terkait yang konten eh, Lambe Tani dan IG Pak Wakil Menteri Pertanian yang tanggal 10 Februari. Untuk yang 11 Februari kami baru akan upload di FUSU pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Jadi waktu 15 menit ini izin Bapak Ibu mohon lakukan LCS terlebih dahulu di link yang kemarin baru yang nanti setelah jam 8 baru melakukan LCS di link yang baru. Kemudian yang selanjutnya adalah yang terakhir selalu saya ingatkan terkait pelaporan HPP, GKP, mohon Bapak Ibu terus dilaporkan kepada kami sehingga kami bisa sampaikan kepada pimpinan sesuai data-data yang disampaikan oleh Bapak Ibu di lapangan. Baik, mungkin itu saja Bapak Ibu terkait penjelasan informasi. Saya ingatkan kembali, nanti saya akan share ulang lagi GIFOM-nya Bapak Ibu. Mohon Kelsey dan Van Tinker menjadi perhatian penyuluh masing-masing provinsi yang belum melakukan input data GIFOM akun medsos, kemudian LCS tetap dilaksanakan. Terima kasih, semangat Bapak Ibu. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, baik. Terima kasih Bu Pebi atas informasinya terkait dengan pendarasan informasi. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Bu Pebi bahwa untuk pendataan JIPOM yang kami sebarkan dari mulai hari Senin kemarin baru mencapai 11.000. Jadi masih banyak para penyuluh yang belum mengisi JIPOM. Mohon bantuan para penyuluh untuk bisa mengisi JIPOM karena kami ingin melihat rekapitulasi berapa sih teman-teman para penyuluh yang memiliki media sosial dan berapa followersnya. Dan untuk yang laporan LCS tadi sudah ditekankan oleh Bu Pebi untuk bisa konsisten antara di laporan yang ada di aplikasi maupun yang di-share melalui LCS-nya melalui like, comment, dan share-nya. Baik, untuk selanjutnya kita ke Pak Pak Acep.
Suara Bu Neneng hilang-hilang. Kayak orangnya seling hilang. Oke, baik. Mohon Bu Yon, Bu Neneng ya. Bu Neneng jarang hilang tapi sering menghilang mendadak, gitu ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian, yang kami hormati Bapak Ibu KLC lingkup Pusat Penyuluhan Pertanian, baik yang ada di pusat maupun di provinsi. Yang kami hormati Bapak Ibu Katimker lingkup Pusat Penyuluhan Pertanian, baik yang ada di pusat, di provinsi maupun di kabupaten. Yang saya banggakan Bapak Ibu semua ya, teman-teman seperjuangan swasembada pangan berkelanjutan seluruh penyuluh di seluruh Indonesia. Oh ya, lupa juga ya Mas KTU, selamat pagi juga ya. Yang pertama adalah selalu mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita diberi kesehatan untuk mengikuti apel pagi ini, dan mudah-mudahan apel pagi ini menjadi motivasi bagi teman-teman, bagi kita semua agar pekerjaan hari ini menjadi lebih mudah, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini menjadi amal ibadah bagi kita dalam melakukan pekerjaan ini. Yang pertama adalah Bapak Ibu, dari beberapa Pak Kapus sudah menyampaikan, kami remind lagi bahwa Bapak Ibu penyuluh kenapa harus bisa di Kementerian Pertanian, karena satunya adalah spirit kita adalah untuk mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan. Plus kalau sekarang plus ekspor Bapak Ibu ya. Ini baru satu komoditas yang kita kawal adalah tanaman pangan atau padi. Ke depan akan ada lagi komoditas-komoditas yang memang sesuai arahan Presiden agar swasembada pangan bisa terpenuhi oleh kita sendiri, sehingga kita bisa menjadi negara yang berdaulat pangan ya, bisa memenuhi kebutuhan pangan sendiri. Nah, Bapak Ibu, indikator yang paling sederhana adalah luas tambah tanam. Nah, ini mohon maaf pada tanggal hari Minggu Epusluh ada kendala, sempat down, tapi mudah-mudahan ini tidak terulang kembali. Kami mencoba melakukan preventif lagi dan ini sedang kami migrasikan juga di Pusdatin sehingga kejadian-kejadian kemarin ini tidak akan terulang. Jadi sekali lagi mohon maaf, nanti silahkan cek lagi datanya. Apabila belum terinput, silahkan bisa di input ulang gitu. Oh, izin Pak Kapus lu ya. Nah, Bapak Ibu kami menyampaikan realisasi LTT ini masih rendah, jadi mohon sekali lagi mendorong, bukan mendorong saja ya, Bapak Ibu mengawal mendampingi petani agar yang setelah panen ini bisa melakukan olah lahan. Setelah olah lahan segera tanam, lalu dilaporkan. Jadi sebenarnya esensi di Epuslu adalah akuntabilitas teman-teman melakukan pendampingan kepada petani. Jadi memang bukan prioritasnya adalah sebenarnya pelaporan, tetapi melakukan pendampingan setelah itu dilaporkan. Itu bentuk akuntabilitas bahwa teman-teman mempertanggungjawabkan laporan LTT-nya. Kami sudah share di grup, izin Pak Kapus mengingatkan dulu karena kami membuat model sendiri dengan mengganti nama KLC. Jadi Bapak Ibu ini menjadi tanggung jawab KLC setiap provinsi. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi ini eh, Papua Tengah ya yang baru kuning, Pak Abdul Aziz ya. Nah, ini mohon yang lain silahkan bisa meningkatkan sesuai dengan target masing-masing. Kalau bisa 100% bahkan lebih dari 100%. Kenapa lebih dari 100%? Karena target LTT bulan Januari itu masih di bawah target ya, sangat jauh. Nah, mungkin bisa ditambahkan di pada bulan Februari ini. Itu baik teman-teman, karena Pak Kapus sudah datang. Dan sekali lagi saya mohon maaf ya teman-teman apabila ada kesalahan. Mudah-mudahan kita bisa interaksi lagi di kemudian hari dalam keadaan sehat walafiat. Salam untuk para penyuluh, salam juga untuk para petani ya teman-teman. Terima kasih dan tetap semangat untuk melakukan pendampingan pada petani. Mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Acep. Jadi tadi ditekankan oleh Pak Acep untuk bisa para penyuluh untuk dapat tidak hanya mendorong saja, tapi juga mengawal dan mendampingi untuk pelaporan LTT ini. Semangat para penyuluh untuk bisa segera bisa melaporkan LTT. Izin, di sini sudah hadir Bapak Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian, Bapak Eko. Eh, izin untuk bisa menyampaikan arahan ataupun hal-hal yang mesti disampaikan kepada para penyuluh. Kami persilakan Bapak.
Baik, terima kasih Bu Neneng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya, Sobat Penyuluh seluruh Indonesia, dimanapun berada. Alhamdulillah pagi hari ini kita kembali dapat melakukan konsolidasi dan penyampaian informasi-informasi yang terupdate dari hasil kinerja kita kemarin ya. Alhamdulillah tadi sudah disampaikan baik itu capaian LTT kita untuk tanggal 10 kemarin kurang lebih 38.242 hektar sehingga akumulasi dari tanggal 1 hingga tanggal 10 Februari sudah mencapai 326.663 hektar. Nah ini kerja keras Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah rata-rata capaian sudah meningkat. Kita bersyukur dan kami berharap kinerja Bapak Ibu semuanya di lapangan hari ini bisa lebih baik lagi dari hari kemarin ya. Kita upayakan target kita 1,223 juta hektar ya, 1.223.000 hektar ini dapat kita lampaui ya. Alangkah senangnya apabila ini bisa kita lampaui dari target ya. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kami akan menekankan kembali terkait dengan dokumen ataupun administrasi untuk gaji para penyuluh ya. Bapak Ibu hasil pendataan yang ada di pusat 2 hari yang lalu itu masih ada sekitar 7.000 dokumen yang baru masuk dan sudah kami update di web gaji. Nah, itu sudah clear alhamdulillah dan kemarin ada tambahan ya, ada tambahan lagi dari NTB yaitu sekitar 500 ya data dokumen yang baru masuk. Ini baru diproses hari ini. Artinya masih ada kemungkinan data ataupun dokumen kepegawaian Bapak Ibu semuanya baik itu yang sifatnya keluarga ya, ada kartu keluarga, data keluarga lainnya, anak, istri, kemudian apakah suami istri Bapak Ibu sama-sama bekerja sebagai ASN ya, ini juga perlu diupdate ya, karena tidak mungkin dua pegawai ya yang sama-sama di ASN akan mendapatkan tunjangan yang sama gitu ya di dua kementerian atau dua lembaga ya. Kemudian juga data terkait dengan SK ya, SK kepegawaian Bapak Ibu ya, kemudian fungsional terupdate terbaru, kemudian data-data lainnya ini mohon sesegera mungkin untuk diupload ulang di Gform yang sudah disiapkan ya. Jangan sampai Bapak Ibu masih ada keluhan terkait dengan potongan gaji dikarenakan administrasi dari Bapak Ibu yang kurang lengkap. Ini sangat disayangkan ya. Padahal administrasi ini adalah arsip yang melekat di Bapak Ibu semuanya. Untuk itu mohon diberikan data selengkap mungkin ya, data terupdate ya, diupload di Gform yang sudah disiapkan. Karena apabila Bapak Ibu menyerahkan data di atas tanggal 15, ini sudah kemungkinan nanti ada keterlambatan gaji Bapak Ibu semuanya. Untuk itu kami mohon dengan sangat sesuai dengan arahan juga pimpinan, pekan ini harus sudah clear semuanya. Jadi ini sekarang sudah hari Rabu, harapannya sampai dengan besok Kamis itu semuanya semua provinsi sudah clear. Mohon semua Katimker ya, KLC juga untuk melakukan pengecekan kepada para penyuluh yang ada dalam binaan ya, dalam wilayah para KLC yang sudah ditunjuk ya. Untuk dipastikan kembali semua data sudah terupload ya, data terupdate ini sudah masuk di Gform ya. Bagi yang sudah kami ucapkan terima kasih tentunya terhadap gaji Bapak Ibu semuanya sudah tidak ada permasalahan. Nah, selanjutnya juga mungkin ada kesalahan dalam pendataan sehingga ada pegawai ataupun para penyuluh ini yang mendapatkan gaji justru lebih ya
dari yang sudah ditentukan. Nah, ini ada kesalahan dokumen juga. Nah, nanti tentu ada kewajiban untuk para penyuluh yang kelebihan gaji untuk dikembalikan. Ya, nanti disampaikan bagaimana format pengembaliannya. Saya rasa itu Bapak Ibu, kemudian media sosial, alhamdulillah hari ke hari juga LCS-nya meningkat. Ini terima kasih. Tentu kita tidak puas dengan apa yang ada sekarang, masih jauh ya dari target kita di mana kita menginginkan semua lapisan petani ya sampai tingkat desa ya itu bisa mendapatkan informasi ya bagaimana eh, capaian-capaian ya, bagaimana kebijakan pemerintah, kemudian juga rencana strategis Kementerian Pertanian ini bisa sampai ke para petani terutama pada masyarakat ya, sehingga pangan ini benar-benar memberikan efek yang luar biasa kepada masyarakat, kepada petani untuk kesejahteraan para petani ya. Jangan sampai kebijakan yang sudah diberikan oleh pusat ini tidak sampai ya. Jangan sampai petani tidak tahu kalau harga HET untuk pupuk itu ya pupuk subsidi itu turun. Jangan sampai petani ya tidak tahu terkait dengan harga eh, HPP beras ya. Nah, ini semuanya tugas para penyuluh untuk menyampaikan kepada para petani ya. Salah satunya ya karena jangkauan ya luas wilayah Bapak Ibu yang mungkin tidak bisa bertatap muka ya melalui media sosial ya. Kita kasih edukasi ya para petani ya, petani yang ada dalam binaan Bapak Ibu untuk juga melek teknologi. Saya yakin kalau HP yang saat ini dipakai itu sudah rata-rata bisa ya mengakses media sosial ya. Untuk itu mohon untuk diberikan edukasi sehingga kinerja Bapak Ibu ini bisa dilihat para petani, masyarakat ya, capaian-capaian pemerintah. Setiap hari Bapak Menteri Pertanian, Bapak Wamen, dan juga pimpinan semua eselon 1 ini bekerja di lapangan luar biasa. Ya, ini harus diberitakan kepada masyarakat ya, sehingga kita tidak dicap sebagai pegawai yang malas ataupun tidak responsif terhadap perekonomian ya, terhadap kesejahteraan ya. Kita semuanya bekerja ya. Semua pimpinan di pusat ini turun ke daerah ya. Nah, mereka mungkin tidak tahu kalau ada pimpinan, ada menteri, ada wamen datang ke daerahnya ya, kecuali melalui media sosial ini salah satunya ya. Jadi sekali lagi kami menekankan mari kita tingkatkan follower kita ya, masyarakat sekitar, keluarga ya, kemudian saudara-saudara semuanya yang ada grup-grupnya, mari dikasih informasi terkait dengan konten-konten yang sudah kita siapkan ya. Kita akan suplai terus konten-konten terbaik ya. Ya, kita membuktikan bahwa kita ini bekerja ya, Bapak Ibu semuanya. Kita ini bekerja dulu baru menyampaikan di media sosial ya kita sudah memberikan bukti ya kita tidak hanya bicara tapi kita sudah bekerja sudah memberikan bukti di lapangan. Nah saya rasa ini sebuah kebanggaan buat kita semuanya insan pertanian, para penyuluh pejuang pangan nasional ini mari kita sama-sama saling memberikan support dukungan ya pemerintahan di pusat ya Kementerian Pertanian di pusat ini tidak akan terlihat berhasil apabila tanpa dukungan dari Bapak Ibu semuanya para penyuluh di lapangan ya. Kita semua sama-sama saling mensupport ya Bapak Ibu semuanya. Mungkin itu saja ya yang dapat kami sampaikan pada kesempatan apel pagi hari ini. Kita berharap ya Bapak Ibu semuanya sehat semuanya, terus semangat ya. Kita berinovasi di lapangan ya, ciptakan hal-hal baru yang terbaik sesuai kapasitas, sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu semuanya. Salam hormat buat para petani pejuang pangan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat semuanya.
Baik, terima kasih Pak Kapus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi sudah banyak yang disampaikan oleh Bapak Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian terkait dengan dokumentasi gaji, terkait dengan para penyuluh untuk segera bisa melakukan upload JIPOM yang kekurangan-kekurangan data gaji dan yang lainnya, serta diharapkan ada edukasi ya Pak Kapus ya untuk terkait dengan tadi penyuluh pertanian di lapangan untuk bisa memberikan edukasi kepada para petaninya. Baik, untuk selanjutnya dengan Ibu Septalina yang terkait dengan ketenagaan penyuluhan pertanian untuk bisa menyampaikan informasi terkait dengan tadi ketenagaan ataupun dengan brigade pangannya. Silakan Ibu Septalina. Izin Bu Septalina atau Ibu Tari? Izin Bu Lina. Izin Bu Lina. Baik, sebelum Bu Lina mungkin ini di sini sudah ada Pak Yusuf Darwin akan menjelaskan juga terkait dengan mekanisme yang ada di pelaporan LTT ataupun dengan pelaporan HET-nya. Silakan Pak Yusuf Darwin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati Bapak PLT Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian, yang saya hormati Ketua Kelompok Substansi Lingkup Pusat Penyuluhan Pertanian, yang saya hormati Ketua Tim Kerja Lingkup Pusat Penyuluhan Pertanian, yang saya hormati. Gimana Mas? Sorry, tadi lagi vokal gimana? Oh iya. Yang saya hormati Ketua Kelompok Substansi Provinsi, Ketua Tim Kerja Provinsi, Ketua Tim Kerja Kabupaten Kota. Yang saya hormati Bapak Ibu Penyuluh Pusat, Bapak Ibu Penyuluh Pertanian seluruh Indonesia yang saya hormati dan banggakan. Baik, terima kasih Bu Neneng atas kesempatannya pada pagi hari ini. Mohon izin saya melanjutkan informasi tadi yang disampaikan Pak Acep. Kali terkait LTT sudah disampaikan. Per hari ini Bapak Ibu memang tingkat persentasenya sudah selalu 99%, koma ke atas. Terima kasih atas atensinya. Semangat Bapak Ibu sesuai arahan dengan Pak Kapus. Bapak Ibu tetap semangat di pusat dalam rangka menyelesaikan terkait administrasi Bapak Ibu. Tentunya kami harapkan dengan kami di pusat membantu Bapak Ibu dalam hal ini menyelesaikan hal-hal administrasi. Tentunya kami harapkan rekan-rekan di lapangan, penyuluh di seluruh Indonesia tetap fokus pada tugas dan fungsinya masing-masing di lapangan. Menyelesaikan yang menjadi tugas dari Bapak Ibu sekalian. Nah, izin Bapak Ibu hari ini kami mengingatkan ya, jam 9 nanti ada pelatihan untuk admin Puslu di tingkat provinsi. Hanya untuk admin provinsi, kami juga mengundang bersamaan karena ini merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan ya. Karena Bapak Ibu penyuluh khususnya di tingkat provinsi ini CWS di Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian, arahan dari pimpinan Kepala Balai juga diundang turut hadir, lalu Ketua Kelompok Substansi dan Ketua Tim Kerja kami harapkan hadir, dan tentunya yang terpenting Bapak Ibu admin ya, nanti kami absen karena sekali lagi Bapak Ibu admin provinsi ini merupakan perpanjangan tangan terdekat kami untuk membantu kami apabila ada hal-hal permasalahan teknis, pertanyaan teknis
yang sebenarnya bisa diselesaikan di tingkat provinsi. Nanti kami absen, kami harapkan dari 38 provinsi yang sudah mengirimkan nama, lalu melampirkan surat penugasan dari Bapak Ibu kelompok substansi, kami harapkan hadir. Nanti kami buka waktu selebar-lebarnya ya, dimulai dengan nanti arahan dari Pak Kapus, lalu barangkali nanti sambutan perwakilan dari salah satu kepala BB RMP, lalu salah satu ketua di kelompok substansi. Lalu yang terpenting memang puncaknya nanti pelatihan untuk admin provinsi. Jadi mohon teman-teman admin provinsi sudah siap dengan laptopnya masing-masing ya. Lalu nanti ada materi, setelah itu kami buka pertanyaan sebesar-besarnya, menu-menu apa saja yang bisa dilakukan oleh admin provinsi. Ini teman-teman provinsi nanti bisa membantu kami, tadi yang kami sampaikan, menangani hal-hal yang menjadi rule atau wewenang admin provinsi. Barangkali itu informasi dari kami, dari bidang kelembagaan dan pemberdayaan petani. Untuk selanjutnya kami kembalikan ke Ibu Neneng Suwangsi. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Darwin. Pak Darwin belum ada pantunnya, harusnya ada pantunnya nih biar menyemangati teman-teman para penyuluh di lapangan. Silakan Pak Darwin, ada nggak? Off dulu nih, ada ininya Pantun. pantunnya ya. Baik, terima kasih Pak Darwin. Yang tadi sudah disampaikan terkait dengan LTT dan juga hari ini kami ulangi lagi tadi sudah disampaikan Pak Darwin bahwa ada pelatihan atau peningkatan kualitas bagi terkait dengan aplikasi ePulsu. Nanti mungkin ada mekanisme seperti apa di aplikasi ePulsu tersebut karena ada beberapa item ya Pak Darwin ya di baik LTT, ada HPP, HET, ada diseminasi juga di dalam ePulsu tersebut. Oh iya, betul Bu. Mohon kehadiran Bapak admin ya, terutama admin yang akan menjadi adminnya untuk ePulsu sebagai nanti corongnya ya Pak Darwin untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan, serta juga nanti ada Kelsey dan Katimkernya juga turut hadir. Terima kasih sekali lagi Pak Darwin untuk waktunya. Selanjutnya dengan Bu Septalina, izin tadi Bu Septalina sudah menginformasikan saat ini sedang ada diskusi rapat dengan organisasi terkait dengan penyuluhan pertanian ini. Jadi mungkin Bu Septalina menunggu sebentar informasinya. Izin Bu Septalina sepertinya belum bisa bergabung. Bapak Ibu. Izin Ibu, para penyuluh seyogianya hari ini juga akan hadir Ibu Kepala Badan BPSDMP yang nanti akan memberikan arahan kepada kita semua terkait dengan penyuluhan pertanian. Nah, mohon bersabar, kami sedang menunggu, insya Allah akan join dengan kami. Mohon ditunggu Bapak Ibu.
Bu Neneng, Ibu mau masuk katanya. Baik, Pak Acep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan Ya, Ibu. Pak Kapuslu, Bu Febi, Bu Neneng. Jadi sudah ini ya, kita semua sedang rakor pagi ya, apel pagi dengan para penghulu pertanian. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih rekan-rekan penghulu pertanian semuanya sudah tadi menunggu beberapa waktu ya. Jadi pagi hari ini kami masih bersama-sama dengan Bapak Menteri Pertanian mengkoordinasikan beberapa kegiatan utama dari Kementerian Pertanian tentu saja, di mana pada pagi hari ini ya, Pak Menteri Pertanian dipanggil oleh Pak Presiden terkait dengan beberapa hal, terutama ketersediaan pangan ya sebelum puasa dan kemudian juga jelang Lebaran. Di samping itu juga bagaimana progres swasembada. Jadi swasembada saat ini tidak hanya beras saja, tidak hanya padi saja, tapi kemudian juga bagaimana swasembada pangan ini juga sudah kita arahkan atau didorong oleh Bapak Menteri Pertanian untuk bisa swasembada daging, swasembada ayam ya, kemudian juga ada swasembada kedelai, bawang putih dan sebagainya. Yang saya hormati Bapak Kepala Pusat Kementerian Pertanian, Bapak Eko Nugroho, yang saya hormati rekan-rekan Pusat Kementerian Pertanian, seluruh jajaran, yang saya hormati rekan-rekan ketua kelompok substansi ya, dan kemudian juga Kapinter serta rekan-rekan penulis yang saya cintai dan saya banggakan di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan suara saya ini terdengar jelas ya, Pak Kapuslu, Bu Febi. Izin Bu, terdengar jelas. Baik, alhamdulillah. Jadi Bapak dan Ibu semuanya saat ini kita sedang mengkoordinasikan ya bagaimana administrasi dan keuangan, terutama gaji, kemudian juga uang makan, kemudian juga mungkin dari rekan-rekan penghulu semuanya ini bisa segera terdistribusi dan disampaikan secara baik dan tepat waktu, yang tentu saja karena ini merupakan hak dari rekan-rekan penghulu pertanian semuanya. Kami di BPPSDMP sedang mengerahkan ya pasukan juga yang ada di pusat untuk kemudian segera menyelesaikan beberapa hal terkait dengan administrasi keuangan. Jadi Bapak dan Ibu semuanya, alhamdulillah ya pada saat Bapak Menteri Pertanian, Bapak Menteri Pertanian berkunjung ke lapangan, beliau semua berkenan untuk kemudian menyempatkan diri ya untuk bertemu dengan rekan-rekan penghulu. Dan memang sudah sedianya karena rekan-rekan penghulu pertanian ini merupakan staf atau pegawai dari Kementan ya. Jadi memang harus bertemu dengan pimpinan tertinggi kita di Kementerian Pertanian. Nah untuk itu biasanya Bapak Menteri Pertanian atau Bapak Wakil Menteri Pertanian ini melakukan dialog ya dengan rekan-rekan penghulu. Pada hari Senin kemarin Bapak Menteri Pertanian berkunjung ke NTB dan kemudian juga Bapak Wakil Menteri Pertanian berkunjung ke Riau, di mana beliau masing-masing juga menyempatkan diri untuk bisa melakukan dialog dengan penghulu pertanian. Ya, dan kemudian pada saat dialog tersebut ya Bapak Menteri Pertanian menyampaikan ya bahwa memang ada beberapa hal yang terus didorong oleh beliau, terutama rekan-rekan penghulu dalam mewujudkan swasembada pangan ya, dan kemudian juga rekan-rekan penghulu dalam mendampingi petani, rekan-rekan penghulu dalam mendistribusikan inovasi teknologi ya, nanti juga akan didorong oleh BRNP atau Badan Perakitan Modernisasi Pertanian terkait dengan inovasi tersebut. Dan itu juga kita punya balai besar pustaka yang nanti juga akan menjadi sumber informasi, diseminasi inovasi teknologi bagi para penghulu pertanian untuk disampaikan oleh petani dalam melakukan pendampingan kepada petani. Rekan-rekan penghulu pertanian tentu saja yang terbaik itu yang diinginkan oleh pimpinan kita, baik itu kinerja dari rekan-rekan penghulu pertanian maupun tentu saja apa yang seharusnya diperoleh atau hak dari rekan-rekan penghulu pertanian ya. Jadi ada PR, ada RT, ada kewajiban, ada hak, dan kita selalu melakukan yang terbaik. Pada saat dialog di NTB kemarin, Pak Menteri bertanya ya kepada rekan-rekan penghulu semuanya, ya di mana bagaimana proses terima gaji dan sebagainya. Dan rekan-rekan menyampaikan ada yang sudah terima gaji namun belum full, begitu ya. Nah tentu saja memang saat ini kita sedang berproses dan kemudian kita meminta untuk progres agar kekurangan gaji tersebut dapat kita lengkapi ya, dapat kita tambahkan. Ini saya minta kepada seluruh jajaran BPPSDMP, terutama
bisa menyelesaikannya 2 hari ini. Ya, jadi dari hari kemarin dan hari sekarang. Ya, sehingga saya menyampaikan kembali ya pada rekan-rekan penyuluh pertanian di seluruh Indonesia secara berjenjang melalui KLC-nya di provinsi, secara berjenjang melalui Kaptinkernya di kabupaten atau kota, untuk semua penyuluh yang merasa menerima gaji tapi belum seperti yang diharapkan ya, karena mungkin ada perbedaan dan sebagainya, tolong dilengkapi dokumen-dokumennya. Ya, karena pembayaran gaji ini langsung kita sampaikan kepada KPPN. Ya, jadi gaji ini tidak nyangkut kemana-mana. Ya, jadi berkas-berkas dari Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan penyuluh ini juga sama. Semua staf dari Kementerian Pertanian, semua pegawai dari Kementerian Pertanian, ya, ini berdasarkan dokumen yang disampaikan. Begitu. Ketika rekan-rekan penyuluh ini sebagai contohnya adalah penyuluh media, kemudian golongan pangkatnya adalah 3D, ya tentu saja ini ada kekeliruan. Ya, ini sebagai contoh saja. Berarti harus dibenarkan. Ya, apakah apa betul golongan pangkatnya 3D? Ya, kalau 3D berarti bukan penyuluh media, misalnya seperti itu. Ya. Atau betul penyuluh media dan kemudian pangkatnya adalah 4A atau 4B seperti itu. Nah, jika demikian, maka kita memerlukan dokumennya. Dokumen bahwa rekan-rekan semua memang berada pada pangkat golongan penyuluh media dan 4A atau 4B seperti itu. Sehingga kemudian dengan berdasarkan dokumen tersebut, ya, maka kemudian kita bisa menyampaikan ke KPPN, dan KPPN Kementerian Keuangan itu langsung mentransfer gaji, ya, kemudian tunjangan dan kemudian juga uang makan ya dari rekan-rekan semua ke ini ke mana rekening dari rekan-rekan semuanya. Jadi itu langsung transfer dari KPPN. Ya, tidak ada yang kemudian memotong, ya, sekali lagi tidak ada yang memotong, tidak ada yang kemudian bisa mengambil, ya, kecuali rekan-rekan sendiri yang menerima gaji tersebut. Itu berlaku di Kementerian Pertanian semuanya, semua pegawai. Jadi kami tidak ada lagi gaji yang mengambilnya itu adalah by cash, ya, jadi pakai cash, tanda tangan dan sebagainya. Ini sudah tidak ada lagi. Semuanya sudah melalui transfer dan itu langsung ditransfer dari Kementerian Keuangan, dalam hal ini adalah KPPN di Jakarta Selatan, karena kantor kita, ya, kantor pusat kita Jalan Ragunan ini berada di Jakarta Selatan. Ya, sehingga jika rekan-rekan ya bertemu dengan pimpinan kita, siapapun itu, Bapak Menteri Pertanian, Bapak Wakil Menteri Pertanian, Kepala Badan, Kepala BLNP atau dirjen lainnya, atau bahkan juga pejabat dari kementerian atau lembaga yang lain, termasuk juga DPR, mohon dapat disampaikan informasi yang berimbang. Ya, jadi jangan ada yang menyampaikan bahwa gaji kita dipotong, tidak ada yang memotong gaji rekan-rekan semua. Ya, yang ada adalah memang belum full karena dokumen yang disampaikan oleh rekan-rekan penyuluh ini belum lengkap. Ya, jadi sekali lagi itu ya saya tekankan kepada rekan-rekan penyuluh semuanya, kenapa ada gaji yang belum full atau belum diterima secara full, karena dokumen-dokumen yang disampaikan oleh rekan-rekan penyuluh pertanian ini adalah belum lengkap. Ya, jadi ketika kemarin dibayarkan gaji yang menurut rekan-rekan penyuluh pertanian ini belum full, ya itu sebetulnya sesuai dengan dokumen yang disampaikan. Ya, jadi seperti tadi, ketika golongannya ada sedikit permasalahan misalnya ya, penyuluh media tapi golongan pangkatnya 3D. Nah, ini maka kemudian tidak ada dokumen yang menyebutkan penyuluh media, maka tentu saja akan dibayarkan sesuai dengan golongan pangkat 3D. Seperti itu tadi. Kemarin juga saya sempat berkunjung ke Riau, ya, di mana penyuluh di Kabupaten Kampar menyampaikan. Jadi sebetulnya sudah naik ini golongannya ya, dari 2A ke 2B, kemudian 2B ke 2C ke 2D. Namun pemerintah daerah tidak mengeluarkan dokumennya. Nah, ini tolong betul-betul rekan-rekan semua ya, harus ada dokumennya. Karena kita membayarkan gaji, sekali lagi ya, kita membayarkan gaji, kita membayarkan tukin sesuai dengan dokumen yang ada. Bagaimana kemudian ada tunjangan keluarga misalnya ya, ya sesuai dengan tunjangan yang ada. Tidak ada misalnya single, kemudian ada anaknya 5 ya, kemudian nanti dibayarkan full semua anaknya seperti itu. Jadi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan datanya harus
lengkap, datanya harus berkesesuaian. Ya, tadi seperti golongan pangkat tadi kan ada data tidak berkesesuaian, dan juga ada yang single tapi ada putranya 5 itu juga data tidak berkesesuaian ya, sehingga tentu saja harapannya ini segera dilihat kembali. Bapak dan Ibu semuanya, rekan-rekan pemilu, secara berjenjang saya meminta ya kepada semuanya, karena ini sudah menjadi concern Pak Menteri. Pak Menteri sangat berharap bahwa gaji penyuluh dapat dibayarkan sefull-fullnya sesuai dengan dokumentasi. Begitu ya. Jadi sekali lagi tidak ada yang potong langsung dari Kementerian Keuangan ke rekening Bapak Ibu semuanya ya. Tapi kemudian harus dilengkapi dokumennya. Kelengkapan dokumen kita tunggu paling lambat hari ini. Karena Pak Menteri juga memberikan waktu kepada kami semua ya. Pak Menteri memberikan waktu kepada kami semua di BPSDMP, di Pusat Dengan Pertanian, untuk kemudian bisa semuanya harus sudah full gajinya minggu ini, begitu ya. Dan ketika ini kita uruskan, ya, jadi minggu ini itu berarti hanya tinggal hari ini dan besok ya, karena setelah itu kita harus mengurus ke KPPN. Ya, ke KPPN. Di KPPN pengurusannya perlu 1 hari, 2 hari. Seperti itu. Dan rekan-rekan yang sedang mengurus gaji yang full dan kelengkapan dokumen, jika diminta dokumennya harus segera diberikan. Ya, nah kemarin kita diminta NTB diselesaikan dulu karena kemarin Pak Menteri kan berkunjung ke NTB. Ya, tapi ternyata dokumennya kami belum terima. Ya, jadi kami kemarin ya sampai dengan pukul 18 belum menerima dokumen kelengkapan dari rekan-rekan penyuluh NTB yang akan diperbaiki ya gajinya seperti itu. Nah, tolong rekan-rekan NTB, rekan-rekan penyuluh seluruh Indonesia segera diperbaiki, segera dikirimkan dokumennya. Ya, jadi menyampaikan kepada pimpinan, menyampaikan kepada semua pihak, DPR dan sebagainya harus dengan data dukung, harus dengan data-data yang berimbang, ya informasinya harus berimbang. Ya, karena nanti jika misalnya ya ternyata terbukti bahwa rekan-rekan ini mendapatkan gaji, ya, misalnya tadi menyampaikan kepada pimpinan, wah gaji saya dipotong, begitu ya. Kemudian kita cek ini ya, oh ternyata rekan-rekan itu bukan dipotong karena memang dokumennya itu adalah dokumen yang tadi harusnya penyuluh media, tapi adanya penyuluh muda, belum ada pengangkatan penyuluh media, yang otomatis kita bayarkan penyuluh muda seperti itu rekan-rekan semua. Ya, jadi seperti itu kondisinya. Ya, nah tentu saja ini semua bisa diperbaiki. Rekan-rekan penyuluh jangan khawatir, ya jangan khawatir, tidak usah bersedih, ya enggak lah ya. Tidak usah merasa oh ini nanti gajian saya kok kurang terus-menerus, tidak seperti itu. Begitu ada data yang masuk kita segera kita proses untuk kemudian nanti rekan-rekan penyuluh akan dapat tabelnya ya. Jadi saya minta semua rekan-rekan penyuluh tidak terkecuali penyuluh di NTB semuanya ya, tolong segera berikan dokumen kelengkapannya maksimal hari ini siang hari. Ya, maksimal hari ini siang hari ya. Siang hari itu sekitar jam 10 sampai jam 9-an lah, seperti itu. Karena kita harus proses, kita harus melakukan web gaji dan mudah-mudahan ya tidak terlalu lama kemudian nanti akan keluar rapelannya dan kemudian nanti di bulan Maret rekan-rekan semua sudah mendapatkan gaji secara full. Seperti itu. Ya. Nah, demikian juga dengan tunjangan kinerja. Pada saat ini tunjangan kinerjanya adalah sesuai ya dengan pangkatan golongan dan kemudian juga sesuai dengan jenjang fungsional rekan-rekan penyuluh semuanya ya. Jadi sudah ada Kementan nomor 551 di mana jenjang kepangkatan penyuluh pertanian ini ya ini disesuaikan dengan grade-nya. Misalnya untuk penyuluh madya itu grade tukinnya adalah 11 ya. Untuk penyuluh muda grade tukinnya adalah 9 bukan 10 ya. Kemudian untuk penyuluh pertama grade tukinnya adalah 8 seperti itu ya. Nah itu sudah ada Kementannya ya. Nah kemarin juga kita ada diskusi yang cukup menarik ya dengan rekan-rekan penyuluh di Riau. Bu, bukan kalau dulu saya mendapatkan tukin itu ya penyuluh muda grade-nya adalah 10 ya. Nah, dasarnya apa? Ada Permenpan RT ya nomor
Dan ternyata ketika lihat Permendak PAN-RB-nya, ya kita juga mengecek Permendak PAN-RB-nya, ternyata di situ bukan fungsional penyuluh, tapi fungsional pemberdayaan masyarakat. Nah ini bukan ya rekan-rekan ya. Kalau fungsional penyuluh itu aturannya ada di Permendak seperti itu. Sehingga kemudian rekan-rekan semua harus mengacu ke sana. Ya. Nah sebaiknya ya memang harus dirapikan karena kalau tidak itu nanti akan menjadi TGR ya auditor, apakah itu Irjen, apakah itu BPKP, apakah itu BPK, itu nanti akan juga melihat ya secara sampling misalnya bagaimana tunjangan kinerja dari rekan-rekan penyuluh pertanian semua, sehingga memang momentum saat ini rekan-rekan penyuluh pertanian pindah ke pusat, yang dari pusat, ini juga menjadi momentum untuk administrasi itu dirapikan, ya, administrasinya dirapikan. Nanti sebentar lagi Pak Desba, Pak Sekretaris BPPSMP, dan juga Pak PLT Kapuslu, ya, nanti akan mengumpulkan rekan-rekan semuanya terkait dengan tukit, ya, dalam waktu 1-2 hari ini. Apakah hari ini atau besok, karena ada ya beberapa rekan-rekan mengumpulkannya secara terbatas ya, hanya beberapa rekan-rekan saja yang memang terjadi perbedaan pangkat golongan dengan perbedaan fungsional seperti tadi ya, misalnya penyuluh madya tapi kok pangkat golongannya adalah 3D. Nah ini kan tidak dimungkinkan. Nah sehingga nanti akan dilihat begitu ya, akan disampaikan selagi memang nanti ada dokumen yang memenuhi, maka kemudian nanti akan bisa dirubah. Jadi demikian juga ya terkait dengan tukin itu nanti sesuai dengan pangkat golongannya dan sesuai dengan jabatan fungsionalnya, sesuai dengan grade pada jabatan fungsionalnya. Ya nanti rekan-rekan akan dikumpulkan oleh Pak Sesba dan Pak PLT Kapuslu untuk kemudian mendapatkan informasi terkait dengan tukin karena memang ada kondisi-kondisi tersebut. Dan sekali lagi rekan-rekan semua ya, para penyuluh, bahwa itu semua jika nanti diterimanya masih ada kekurangan bisa diperbaiki. Yang penting adalah menyampaikan dokumen tersebut. Ya, nah itu yang ingin saya tekankan. Saya sudah mengulangi beberapa kali nih ya. Saya mengulangi bahkan mungkin sampai berapa kali tadi, 10 kali. Bahwa tidak ada potongan gaji, tidak ada potongan tukin, ya, gaji, tukin, uang makan itu langsung ditransfer ya dari KPPN Kementerian Keuangan ke rekening rekan-rekan semua, ya, dan kemudian dari sana ketika misalnya memang ada kekurangan itu disebabkan karena dokumen pendukungnya yang memang belum lengkap. Ya, jadi kita membayarkan sesuai dengan dokumen pendukung yang ada. Ya, nah, karena ini merupakan istilahnya apa ya, motif dari rekan-rekan penyuluh sendiri ya, terkait dengan kelangsungan rekan-rekan penyuluh sendiri, gaji, kemudian juga uang makan, kemudian tukin ini kan kinerja dari rekan-rekan penyuluh. Ya, maka tolong betul-betul diperhatikan, tolong betul-betul diperjuangkan. Kemarin ketika saya bertemu dengan rekan-rekan dari Kampar ya, yang katanya tidak ada dokumen kenaikan pangkat, ya saya minta kepada rekan-rekan untuk ya, sehingga harapannya tidak terlalu lama, secepatnya itu nanti bisa disampaikan kepada kita dan kemudian masih bisa dirapel dan kemudian untuk yang selanjutnya kita akan bisa mengadministrasikan agar gajinya diterima dengan baik. Nah demikian saya sampaikan ya rekan-rekan penyuluh semuanya, mohon dapat terus dikoordinasikan dengan para kapiter di kabupaten kota, koordinasikan dengan para KLC di provinsi yang saat ini juga sudah berkantor di BRMC begitu ya, untuk kemudian semuanya ya ini kemudian dirapikan. Saya tunggu ya, jadi kami di BPSMP menunggu hari ini dokumen-dokumen pendukungnya itu bisa disampaikan tidak terkecuali dari Indonesia dan juga yang dari NTB ya. Ini yang kemarin dikunjungi oleh Pak Menteri Pertanian, tolong segera disampaikan dokumennya kepada kami ya untuk kemudian bisa kita uruskan. Jadi jangan, karena ini merupakan hak dari rekan-rekan ya, kami semua memperjuangkan hak dari rekan-rekan penyuluh ya, sehingga rekan-rekan penyuluh sendiri juga semangat. Yang lain saja, orang lain saja ya, artinya bukan diri sendiri, ini memperjuangkan gaji, uang makan dan tukin dari rekan-rekan penyuluh, apalagi rekan-rekan penyuluh sendiri ya harus izin. Ini sudah kita ingatkan beberapa kali ya, tim dari konsultan juga sudah mengingatkan mana dokumennya begitu ya, dan
kita juga sebaiknya tidak tunggu-menunggu, karena kalau misalnya ada satu yang terlambat itu akan mempengaruhi yang lain, ya, sehingga nanti kalau misalnya ada kunjungan lagi dari Pak Menteri, Pak Wamen, cuma ditanyakan kembali oleh penyuluh, oh iya kami belum terima gaji full, misalnya seperti itu, ya, bukan karena potongan, tapi itu sekali lagi karena dokumennya memang belum lengkap. Demikian Pak PSK, kemudian juga Bu Feby dan rekan-rekan semua, ya, tetap semangat para petani untuk melakukan pendampingan dari petani, kemudian juga mungkin kinerja di lapangan, jangan lupa absen, ya. Ingat ya, kalau misalnya satu hari tidak absen dipotong 4% gajinya, dan mudah-mudahan semua segera nantinya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Kapolri dan juga kepada Bu. Terima kasih Bu Kepala Badan terkait arahan dan masukan terkait berbagai hal Bapak Ibu, mohon menjadi perhatian bersama terkait gaji Bapak Ibu, dokumen-dokumen yang belum dilengkapi harap segera dilengkapi. Form yang sudah disampaikan melalui Kelsey dan Katinper segera dilengkapi Bapak Ibu sesuai arahan Ibu Kepala Badan bahwa deadline-nya hari ini sudah lengkap Bapak Ibu. Jadi kalau bisa sebelum siang sudah semua mengirimkan data tersebut sehingga teman-teman di pusat sudah bisa melakukan olah datanya pada hari ini juga. Izin mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu, Kelsey dan Katinper, mohon menjadi perhatian bersama dan mohon diingatkan kepada semua penyuluh pertanian di wilayah binaannya untuk segera melengkapi data-data kekurangan gaji tersebut. Izin mungkin sebelum diakhiri tadi karena belum Bu Septalina, izin apakah akan ada yang disampaikan dalam forum apel pancuk ini Bu Lina? Izin Bu Septalina. Baik, mungkin belum ada. Baik, Bapak Ibu, karena sudah pukul 8.39, karena nanti kita jam 9 ada pertemuan kembali pelatihan terkait admin episode. Terima kasih kehadirannya. Mohon maaf Bapak Ibu apabila selama apel pagi ini kami ada kesalahan kata dan berkeluarga mohon maaf. Terima kasih atas kehadiran Ibu Kepala Badan, Bapak PLT Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian. Masukan sarannya menjadi semangat bagi Bapak Ibu penyuluh pertanian untuk beraktivitas pagi hari ini. Kami persilakan Bu Neneng untuk menutup. Baik, terima kasih Bu Feby. Sekali lagi terima kasih kepada para penyuluh yang sudah hadir di apel pagi hari ini. Tadi sudah banyak arahan dari Ibu Kepala Badan terkait dengan penyuluhan pertanian. Mohon para penyuluh untuk bisa mendorong terus melakukan kegiatan-kegiatan penyuluh pertanian, terutama tadi yang disampaikan terkait dengan gaji dan administrasi-administrasi yang lainnya. Baik, untuk hari ini apel pagi kami tutup. Terima kasih atas kehadiran seluruh penyuluh pertanian hari ini. Alhamdulillah sudah mencapai 14.000. Mungkin bisa didorong kembali ya Bapak Ibu Kelsey dan Katimpernya untuk bisa menyampaikan kepada para penyuluh untuk bisa bergabung di apel pagi ini, karena kami akan memberikan informasi-informasi update informasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengolahan penyuluhan pertanian. Jadi mohon untuk bisa didorong kembali para penyuluh untuk bisa hadir di apel pagi ini. Sekali lagi terima kasih, salam semangat, salam sehat untuk para penyuluh semua di lapangan. Selamat kembali lagi bekerja seperti biasanya. Sekali lagi terima kasih. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.